Sorry. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mulai ibadah untuk acara. Kami mohon semuanya untuk Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri masing-masing untuk bergabung bersama kami untuk ibadah sebentar lagi. Salam semuanya Bapak Ibu, selamat sore. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini menjelang sore, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih memberi kami kesehatan Tuhan. Itu yang terus kami perlu bersyukur dan terus kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya iman dan kami punya Tuhan yang masih mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk acara sore hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus ambil alih semuanya Tuhan. Secara khusus buat keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, Tuhan berikan penghiburan daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, amin. Kita mau angkat pujian berkata, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
pujian, katakanlah Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Temanmu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus yang hidup ada di antara kami. Engkaulah Tuhan menjadi perisai hidup kami. Engkau yang memerdekakan kami. Engkau yang membuat kami penuh damai sejahtera. Karena itu Tuhan, saat ini ketika kami berkumpul, kami mau dengar firman Tuhan, Roh Kuduslah yang menerjemahkan isi hati Tuhan, isi hati Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat sore. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara tutup peti pada sore hari ini, baiklah kita mendengarkan sebagian firman Tuhan kembali bersama-sama. Tadi siang saya coba scroll WhatsApp grup SMA kami, dan seorang sahabat Pak Sujono, Acun, beliau dokter gigi sekarang praktek di Bandung, dia tulis begini, saya belum bisa ikhlas, saya butuh waktu. Itu seorang Acun, seorang sahabat, dan saya tahu bagaimana hati seorang istri, anak, sahabat dekat, saudara.
Bagaimana bisa secepat ini mengikhlaskan? Saya tahu, saya mengerti itu tidak mudah. Tapi saya ingin juga saudara tahu bahwa untuk Pak Is sendiri, tentu beliau juga tidak mengira bahwa dia juga hanya sampai umur 50. Seperti saudara dan saya tidak ikhlas, saya pikir seorang Iskandar juga tidak terpikir kalau usianya hanya sampai demikian. Tapi tadi malam saya sudah sampaikan, kalau beliau, almarhum Iskandar, dipanggil Tuhan, itu bukan karena salah dia, bukan salah keluarga, bukan salah siapa-siapa, bukan kutuk, tetapi Tuhan terlalu sayang kepada dia. Di mana Tuhan berada, Tuhan inginkan anak-anaknya berada. Hanya waktunya, caranya, itu bukan kita yang memutuskan. Itu bukan kita yang menentukan. Semuanya Tuhan Yesus yang punya kedaulatan. Namun hari ini, baiklah saya sampaikan 2 Timotius 4 ayat 7. Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perikop ini, ayat ini, saya mau sampaikan dalam hal yang, kalau Paulus berbicara tentang penginjilan, bahwa dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Tapi hari ini saya mau aplikasikan hal yang sedikit berbeda untuk kita semuanya. Ini bicara tentang prinsip hidup kita, saudara. Setiap Anda dan saya ada prinsip yang berbeda-beda kita pegang. Tetapi dari semua itu, pada akhirnya kita punya goal yang sama. Kita mau kemana? Setiap orang, seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, pastilah goal kita adalah kerajaan surga. Betul? Itu sebabnya kita sibuk dengan berbagai prinsip yang harus diselesaikan, yang tidak boleh dibantah, yang tidak boleh ditentang. Pokoknya saya harus begini, saya harus berjalan seperti ini. Tetapi semua punya goal yang sama di ujung, saya masuk surga. Tapi Paulus berkata ada 3 hal yang harus kita pelajari. Satu, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kata pertandingan tentu adalah satu pergumulan, satu persoalan hidup. Saudara di dalam bertanding, saudara perlu mempersiapkan tubuhmu, saudara perlu mempersiapkan skillmu, saudara perlu mempersiapkan prasarananya, saudara mempersiapkan segala sesuatu supaya saudara bisa menang di dalam pertandingan. Hidup saudara dan saya, saudara punya prinsip A, B, C. Saudara harus mengelola semua itu supaya apa? Di dalam pertandingan hidupmu akhirnya engkau bisa menang. Engkau yang berumah tangga, engkau berusaha bagaimanapun caranya rumah tangga saya tetap berakhir selesai dengan sempurna dengan baik. Tidak ada perceraian, tidak ada KDRT segala macam. Kita berjuang untuk itu. Saudara yang bekerja, saudara sedang membangun satu pekerjaan, tentu dengan pertandingan yang hebat. Pak Kris berkata 24 Juni mendatang, Pak Is ini akan sertijab untuk menjadi direktur utama. Beliau sudah bertanding 50 tahun dan dalam mungkin sekitar 30 tahunan dia bertanding di dalam pekerjaan sampai satu posisi puncak dan dia belum sempat menikmati. Tapi pertandingan itu hebat, saudara. Pasti beliau melaluinya dengan luar biasa. Saudara sedang studi, anak-anak sedang studi, saudara bertanding, bergumul dengan segala kesulitan, engkau dalam pertandingan. Tapi saya mau berkata, ayat ini tidak mencatat saudara harus menjadi juara 1. Saudara the best, the excellent. Tapi Paulus berkata, dia bertanding menyelesaikan dengan baik. Andai saudara bisa yang terbaik itu bagus. Tapi kalau tidak yang terbaik pun, Anda sudah menyelesaikan pertandinganmu dengan baik. Catat baik-baik itu. Pertandingan apa yang kau hadapi hari ini Bapak Ibu? Pertandingan apa yang kau ada di hadapanmu? Berjuanglah, selesaikan dengan baik. Untuk Ibu Vera dan anak-anak, saya sampaikan lagi, berjuanglah setelah ini. Selesaikan dengan baik.
Yang kedua dikatakan, aku telah mencapai garis akhir. Pada saat surat ini ditulis, Paulus sudah tua. Dan Paulus memperkirakan bahwa sebentar lagi dia akan mati. Jadi dia tahu bahwa dia akan mati, dia akan sudah garis akhir, sudah selesai. Tapi saya mau bilang saudara dan saya, apalagi Bang Is yang masih muda, kita belum pernah membayangkan garis akhir saya di mana. Entah 60, entah 70, entah 80, kita tidak tahu garis akhir kita sampai di mana. Tapi ayat ini mengingatkan kau dan saya. Ternyata garis akhir itu pasti ada dan kita nggak tahu. Kapan, di mana, seperti apa, kita tidak tahu. Garis akhir, saya pikir berbicara komitmen saudara, kesetiaan saudara. Ada banyak orang membangun sebanyak hal tanpa komitmen, tanpa kesetiaan. Saya hanya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian. Di dalam pertandingan, engkau butuh komitmen, engkau butuh setia. Supaya apa? Ketika kita sampai di garis akhir, kita bisa berkata, saya sudah mencapai garis akhir. Saya sudah menyelesaikannya. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, Paulus berkata, dan aku telah memelihara iman. Penting Bapak Ibu, aku telah memelihara iman, kata Paulus. Perjalanan Paulus itu luar biasa. Alkitab mencatat, dia sering dianiaya. Dia diombang-ambingkan gelombang. Mati mau berkali-kali hampir mati. Tidak makan. Semua penderitaan perjalanan dia itu luar biasa. Tapi dia berkata, aku memelihara imanku. Saudara sekalian, sisa waktu yang kita punya, entah berapa lama, saya hanya mau pesan sesuai dengan firman Tuhan. Peliharalah imanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Seperti malam pertama saya berkata, sedetik di muka kita tidak tahu. Kadang-kadang kita lebih banyak ngomongin orang. Kita lebih banyak menjudge orang. Kita pikir kita tahu semua tentang orang. Padahal kita sendiri pun tidak tahu sedetik di depan jadi apa. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita ngomong seperti kita tuh tahu semua tentang orang, please. Hari ini pelihara iman kita, itu yang utama. Goalmu apa? Di sorga, ketemu Tuhan, masuk sorga, pelihara imanmu sampai akhir, ketemu Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya tidak menyampaikan panjang lebar siang hari ini. Tapi saudara tahu, ada banyak hal yang Bang Is sudah lakukan. Ada banyak cerita yang beliau sudah ukirkan. Saya pengen baca seperti janji saya kepada teman-teman di grup. Mudah-mudahan teman-teman kami SMA Negeri 1 Pontianak bisa sedang mengikuti live YouTube juga. Saya dapat pesan dari satu Bang Junaidi. Junet, beliau sekarang di Bekasi, hari pertama dia datang. Iskandar adalah sahabat terbaik yang pernah hadir dalam hidup saya. Sangat patut jadi teladan bagi kita semua. Semoga teladan itu juga hadir dalam keluarga. Saya dan keluarga selalu mendoakan Iskandar boleh menikmati sukacita dan kerahiman Tuhan Yesus di surga. Tentunya keluarga juga diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus lewat sahabat-sahabat Iskandar. Yang kedua dari Pak Dr. Gigi Sujono Acun. Kami, ini saya kutip di WA Group, kami sering bergurau dengan Is. Standar kebaikanmu terlalu tinggi sehingga bikin kami terlihat jahat. Kata-kata yang luar biasa loh ini. Standar kebaikan Iskandar terlalu tinggi sampai kita merasa kita ini jahat. Karena kita nggak bisa berbuat seperti itu.
Terus dia berpesan secara pribadi, Japri, ke saya, fokus dengan anak-anakmu. Itu kalimat yang disampaikan ayahnya waktu mamahnya meninggal. Pada kesempatan ini aku, Acun, juga ingin berpesan hal yang sama kepada Vera. Fokuslah pada anak-anakmu. Lanjutkan cita-cita yang kalian berdua rancang untuk mereka. Juan, Jocelyn, dan Jolin, teruslah saling mengasihi. Dan jangan lupa memberi perhatian kepada mama ya. Salam peluk, Acun. Dari saudari Ibu Juju, beliau ini seorang nakes di Pontianak. Sosok beliau sangat penyayang dan perhatian sejak SMA. Selalu menyusun sepatu-sepatu kami yang berserakan setelah olahraga. Belum lagi kalau habis kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Selalu ingat hari ulang tahun saya, merayakan bila beliau ada di Pontianak. Juga selalu memberi hadiah-hadiah yang ya Allah, kadang dari keluarga atau saudara sendiri pun tidak pernah mendapatkannya. Karena saya bekerja di rumah sakit, sejak pandemi ini Bang Is juga yang selalu bertanya, apa yang Juju butuhkan? Jaga kesehatan, masih ada dana atau bantuan tidak untuk mengatasi wabah ini? Dia selalu bertanya, perlu apa? Selamat jalan Bang Is. Saya yakin Bang Is Bang Is ada di sisi Tuhan, walaupun kita ada di alam yang berbeda. Dari Bang Supo di Pontianak, Bang Is sudah kita anggap saudara sendiri. Mungkin Pak Kris kenal Bang Supo. Saking dekatnya kita biasa akan saling telepon, saling mengingatkan, ataupun bertanya keadaan kita. Kalau pulang Pontianak tidak lupa dia akan bilang, permisi Bang, numpang lewat. Itu hanya sekedar candaan dan ku jawab, silahkan lewat Bang. Bang Is kesukaannya kuliner. Kita bawa ke tempat yang banyak jualan enak-enak. Tapi beberapa yang belum sempat dicicipin. Katanya lain waktu karena waktu yang singkat. Selama pandemi ini Bang Is berubah jadi seorang koki handal. Dan belajar memasak dari YouTube. Dan kadang dia bertanya pada saya cara meracik bumbunya gimana. Benar Bu Vera, Bang Is masak. Sekarang kita semua akan kehilangan Bang Is selama-lamanya. Tidak ada lagi candaan, senyuman, dan saling mengingatkan. Untuk Bu Vera tetap tabah menghadapi cobaan ini. Anak-anak masih perlu kasih sayang dan jaga mereka baik-baik. Bang Is sudah bersama Tuhan menikmati kebahagiaan kekal di surga yang tidak ditemukan di dunia. Amin. Ada Ibu Iit Razidah. Setiap yang bernyawa pasti akan kembali pada penciptanya, tinggal siapa yang duluan akan berpulang. Kita hanya menanti giliran. Kalau sudah ini yang ada dalam pikiran kita, akan membuat kita bisa maklum dan ikhlas menerima ketetapan Tuhan. Sekarang Bang Is sudah tenang, tidak merasakan sakit lagi. Mungkin jalan terbaik buat Bang Is. Pergi dengan banyak kebaikan yang sudah dilakukan semasa hidupnya. Selamat jalan Bang Is. Namamu akan selalu terukir indah di hati kami masing-masing. Dari Ibu Evi, hari pertama dia datang. Ingat berapa tahun yang lalu setelah Imlek, saya dan keluarga jalan-jalan ke daerah Pluit, telepon Bang Is karena dekat rumahnya, dan janjian mau mampir ke rumahnya. Begitu sampai, Masya Allah, selama di sana kami ditemani Bang Is lengkap dengan Vera dan ketiga anaknya. Welcome banget, keluarga yang hangat. Dari Bang Budi, kenangan dengan Bang Is pertama ketemu beliau di Jakarta naik motor di Sunter tahun 92 atau 93. Setelah itu selalu keep kontak dan diundang makan udang galah di rumahnya di Ruko THI pertama kali. Bener Ibu, saya nggak diajak tuh ya. Juga bersama dengan Sujono, saudari Mini. Kalau nggak salah berkesan sekali dia yang selalu menyatukan angkatan kita. Kami satu angkatan di Biologi 2 di SMA Negeri 1. Dia yang selalu menyatukan dan selalu sempat tanya kabar teman-teman. Sekarang dia mendahului kita tetap saling care dengan teman-temannya. Ada lagi dari Ibu Rosmaniar. Bang Is menyenangkan dan selalu berkesan baik. Jika jumpa dan komunikasi dengan Bang Is yang sudah bahagia dan tenang di sana.
Semoga kita selalu kompak dan jaga silaturahmi. Bang Is pekerja keras dan akhirnya sukses dan baik, tidak sombong dan selalu peduli sesama temannya, bahkan kepada staf-stafnya. Dari saudari Cici, dia bilang Bang Is terlalu baik. Dalam satu komunikasi, dia bilang, kapan Ci ke Jakarta? Saya buatin kamu satu kamar, tapi belum sempat beli bantal. Nanti kalau kamu ke Jakarta, baru saya belikan bantal. Mungkin menurut Bang Is, saya yang paling tidak pernah ke Jakarta. Bang Is teman yang mengajarkan arti kasih sayang yang tulus, tanpa pernah membeda-bedakan, yang selalu ingin kita tetap silaturahmi. Dari Kang Ari, yang pasti semua kita punya cerita baik tentang seorang Iskandar. Dia selalu pengen bisa buat kita saling silaturahmi. Sampai terakhir hari ini pun mendiang Iskandar bisa buat kita beberapa teman berkumpul bersilaturahmi walaupun ada di tempat duka. Dan sekarang sudah tidak bisa ngobrol, gurau lagi. Kita semua merasa kehilangan, kita semua sayang dengan mendiang. Tapi yang punya jiwa dan roh lebih sayang sama dia. Yang paling bisa kita lakukan, ikhlaskan sahabat kita pergi. Selamat jalan sahabat terbaik kami, selamat jalan Kang Is. Dari saudara Sabul. Selama persahabatan dengan Kang Is, kesan yang kudapat adalah dia orang yang hangat, murah senyum, suka buat senang orang lain. Kalau bicara tidak pernah ngegas, bicaranya lembut dan santun, dan satu lagi dia senang membuat orang lain senang. Susah menolak jika kawan butuh bantuan. He's a someone special. Terakhir dari saudara Evi lagi berkata, mungkin Bang Andreas saya bisa bantu sampaikan pesan. Jika waktu sudah lengang dan Ibu Vera serta keluarga lebih kuat, bisa buka HP Bang Is. Karena banyak cinta yang sahabat-sahabat tuliskan di situ. Mungkin bisa jadi sebuah buku yang berisi tentang kehidupan seseorang yang selalu dipenuhi dengan cinta dan ketulusan. Bapak Ibu, terlalu banyak, tentu saya tidak bisa kutip semuanya. Tapi ini sudah mewakili sebagian besar. Saya lihat ada beberapa sahabat kami juga yang sekelas dulu. 34 tahun kami sudah kenal mulai dari SMA kelas 1. Jika saudara mengikuti live YouTube, senang kita bisa ketemu di media online hari ini, walaupun di acara demikian. Bapak Ibu sekalian, saya pikir Bang Is tidak tahu harinya, tapi dia tahu apa yang harus diperbuat selama hidupnya. Dia tahu apa yang harus dia selesaikan di masa hidupnya. Dan dia tahu kemana dia akan pulang setelah waktu ini selesai. Jadi Bapak Ibu, mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mengajak saudara dan saya, mari perhatikan bagaimana cara kita hidup. Karena waktu ini sangat singkat. Sangat singkat. Waktu saudara dan saya tidak banyak. Perhatikan cara kita hidup. Bagaimana kita menyelesaikannya sampai garis akhir. Dan peliharalah imanmu di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup kita masing-masing. Amin. Boleh kita berdiri semuanya. Sebelum kita tutup peti ini, tadi Bu Vera berkata ternyata panggil, mungkin terungkap, ternyata suami beliau orang yang luar biasa. Saudara, saya ingin saudara dan saya memberikan apresiasi yang tertinggi lagi. Apresiasi semasa hidup beliau. Bolehkah kita berikan tepuk tangan? Kemuliaan selalu bagi Tuhan kita, amin. Kau
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berdoa, terimalah berkat Tuhan, tadahkan tangan-Mu. Terimalah berkat yang datang dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga damai sejahtera dan sukacita tuntunan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat dari Allah kita yang esa di dalam ketritunggalan. Maka Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati makan, minum, pakai tinggal-Mu. Tuhan memberkati apapun yang Kau perbuat berhasil. Tuhan memberkati rumah tangga dan keturunan-Mu. Tuhan memberkati masa depan-Mu. Tuhan memberkati pelayanan-Mu. Dan jangan lupa selalu jadi berkat dimanapun kita berada, sambil menantikan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput engkau dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan tutup peti siang hari ini. Nanti kita akan mulai dari sebelah sini, menuangkan minyak sebagai penghormatan kita, dan nanti saudara bisa muter keluar dari sini. Ya, saya minta Ibu Vera dan anak-anak terlebih dahulu. Pak Kris boleh?
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak Ibu tetap jaga prokes kita, tetap jaga prokes kita ya. Bapak Ibu mohon jaga jarak, mohon jaga jaraknya ya.
Apakah masih ada Bapak Ibu yang di belakang? Silakan. Saya minta Bu Vera dan anak-anak bisa ke sini. Ibu Vera, anak-anak. Bapak Ibu, apakah masih ada? Sudah ya? Kita boleh tutup. Maaf ya Bapak Ibu, tolong jangan terlalu berkerumun ya, tolong ya.
mewakili keluarga besar kami mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir, mendoakan ucapan belasungkawa. Dan kami pihak keluarga mewakili juga untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perbuatan yang khilaf, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, dari almarhum koko saya. Perbuatan yang tidak disengaja, ucapan mungkin, ya. Saya mewakili keluarga besar meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kasih sayangnya, terima kasih atas supportnya, terima kasih. Bapak Ibu, ibadah kita tutup peti sudah selesai. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Nanti malam pukul 19 kita akan ada ibadah penghiburan atau malam kembang. Jika saudara bisa hadir, terima kasih untuk mendampingi keluarga. Dan besok adzan pelepasan jenazah dari tempat ini jam 8 pagi menuju San Diego Hills. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati semuanya.